Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Alhamdulillah kembali saya Ranti Putria menemani Anda dalam acara Mutiara Ramadan. Dan apa kabar Anda? Bagaimana puasa Anda pemirsa? Kita berharap sampai hari ini kita semua umat Islam di seluruh dunia masih melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah, dan semoga kita semua bisa bertemu dalam keadaan suci kembali di Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di tahun 2023 ini. Ya pemirsa, dalam acara Mutiara Ramadan kita hari ini kita akan berbincang tentang zakat fitrah. Nanti secara umum kita akan berbincang tentang apa itu zakat, kemudian nanti lebih spesifiknya adalah tentang zakat fitrah, tentang ketentuan-ketentuan zakat fitrah, syarat-syarat dan lain sebagainya. Dan untuk membicarakan tentang tema kita hari ini, kami sudah menghadirkan Bapak Ustadz Adi Sucipto di samping saya saat ini. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Puasa terus lanjut. Tambah sehat, tambah Amin. berkah. Amin. Amin. Ya, jadi nggak ada alasan nih pemirsa kalau misalnya Anda ada penyakit mah dan lain sebagainya terus tidak melaksanakan ibadah puasa, salah ya Pak Ustadz ya. Justru dengan berpuasa ini bisa menjadikan tubuh kita lebih sehat, mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Itu sudah ada penelitiannya ya Pak Ustadz ya. Dan pemirsa, tadi saya katakan bahwa hari ini kita akan berbincang tentang zakat, lebih spesifiknya adalah zakat fitrah. Zakat itu berasal dari kata zakah ya Pak Ustadz ya, yang berarti suci, kemudian juga bisa berarti tumbuh. Jadi jangan takut kita mengeluarkan zakat, jangan takut miskin, jangan takut kekurangan harta ketika kita mengeluarkan zakat. Karena dari akar katanya sendiri zakat itu adalah bersih dan tumbuh. Artinya ketika kita mengeluarkan zakat, maka harta kita akan suci, harta kita akan bersih dan juga akan bertumbuh. Ini luar biasa. Dan bertumbuhnya bukan 1-2 kali lipat, tapi berpuluh-puluh kali lipat ya Pak Ustadz. Nah, sebelum kita masuk ke zakat fitrah nih pemirsa, saya coba ingin mengulik ke Pak Ustadz tentang sejarah zakat itu sendiri di zaman Nabi besar Muhammad SAW, tepatnya ini dimulai pada tahun kedua Hijriah. Mungkin Pak Ustadz bisa berbicara, memberikan informasi tentang zakat ini pertama dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, Pak Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah, beserta kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada. Alhamdulillah bersyukur kita berada di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali hadir di bulan Ramadan. Amin. Tentu tadi ketika berbicara tentang bulan Ramadan, pasti ada di sana zakat fitrah. Iya. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan perihal berkaitan dengan zakat fitrah. Tapi alangkah baiknya kita dulu mengenal zakat. Iya. Tadi juga telah diawali dengan pengertian zakat itu diambil dari kata zakah, artinya suci, tumbuh baik, berkah, dan dia berkembang. Ya. Kemudian di zakat ini juga merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Kita kenal dengan syahadat, ya, kemudian sholat, kemudian puasa Ramadan, zakat, dan haji bagi yang mampu. Maka kedudukan zakat di dalam agama kita memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 40 mengatakan, Allah berfirman, wa aqimus sholah, wa atuz zakah, wa raka'u ma'araki'in. Jadikanlah sholat, kemudian bayar zakat, dan rukuklah bersama orang rukuk. Artinya di sini, ketika Allah berbicara tentang sholat, selalu ada zakat. Ada sholat, ada zakat. Digandengkan. Ya Pak Ustadz ya. Artinya orang yang mendirikan sholat pasti dia membayar zakat seperti itu ya. Harusnya. Nah harusnya gitu ya. Dan orang yang membayar zakat itu adalah implementasi dari sholatnya. Pokoknya sholatnya itu baik. Nah gitu. Kemudian yang kedua,
zakat itu sendiri menurut Imam Syed Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, tujuan daripada zakat untuk membersihkan harta, karena harta ini kita dapatkan, ya barangkali di situ ada kesalahan kita, mungkin ada ketelodoran kita, kekhilafan kita. Ya maklumlah kita bermuamalah ini, maka dengan adanya zakat mensucikan harta, tidak hanya harta, bahkan jiwa kita. Jiwa kita, karena harta yang masuk ke dalam tubuh kita berpengaruh kepada jiwa kita. Maka luar biasa Islam itu, syamil dan mutakamil. Dia lengkap dan melengkapi. Bahkan dalam Islam dengan adanya zakat, maka akan menghilangkan bentuk sosial yang tidak baik di antara kaum muslimin. Jadi yang strata sosial yang tinggi, tidak hanya sekedar tinggi, tetapi dia memperhatikan yang di bawah. Jadi kesenjangan sosial itu sedikit, tidak ada di dalam Islam, tidak ada dalam tapi Islam, ya, merata. Yang kaya membantu yang miskin jangan putus asa, gitu. Terus untuk berusaha. Kemudian kembali kepada tema kita tadi tentang awal mula zakat fitrah itu, memang zakat, perintah zakat itu dimulai ketika Rasulullah masih berada di Mekah, ya, ketika perintah zakat. Namun tidak ada ketentuannya berapa 2,5% atau apalagi namanya zakat fitrah. Zakat fitrah, ya. Tapi perintah zakat ada. Nah, mengapa itu belum ada? Karena waktu itu Rasulullah SAW dan para sahabat belum hijrah dari Mekah ke Madinah. Situasi di Mekah waktu itu situasi yang mencekam. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW hijrah supaya bisa menyelamatkan akidah umat Islam, berangkatlah beliau ke Madinah sekitar tahun kedua di Madinah, dan ekonomi masyarakat di Madinah waktu itu baik kalangan muhajirin dan ansor sudah mulai membaik, maka disitulah Rasulullah SAW mewajibkan zakat. Pertama sekali adalah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu identik dengan bulan Ramadan, gitu ya. Artinya kalau kita berbicara tentang zakat fitrah, maka zakat fitrah ini posisinya ada di bulan Ramadan, bukan di luar bulan Ramadan. Dan ketika kita berada di bulan Ramadan, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan muslim, zakat. Ya, wajib bagi muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu asal muasal bagaimana perintah awalnya, keluarnya perintah wajib untuk berzakat fitrah. Setelah itu disusul dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat mal, gitu ya. Zakat mal. Tentu di sini Ayunda kita membagi zakat itu dua, ada zakat mal, itu zakat harta yang terdiri dari perniagaan, perdagangan, perkebunan, emas, perak, penghasilan, profesi dan seterusnya. Yang kedua adalah zakat fitrah yang identik dengan bulan Ramadan. Begitu. Jadi memang luar biasa pemirsa, kalau misalnya memang dimulai perintah untuk berzakat ini adalah di tahun kedua Hijriah, kalau sekarang tahun 1444 artinya sudah 1442 tahun yang lalu ya Pak Ustadz ya. Masya Allah luar biasa. Tapi ternyata tadi di awal-awal memang belum ada perintah berapa persen gitu ya. Kemudian ketentuannya belum ada ya Pak Ustadz ya. Tapi memang sudah mulai untuk diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan begitu. Nah, pada saat pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya di tahun kedua Hijriah itu Pak Ustadz, bagaimana zakat ini semacam dikeluarkan? Apakah memang itu dibagi-bagi saja atau seperti apa sistem untuk pembagian zakatnya Pak Ustadz? Ya, pertama belum adanya aturan khusus dari Nabi ketika Nabi berada di Madinah, di Yasrib waktu itu, awal mula mereka tahun pertama. Kemudian tahun kedua mereka membenahi ekonomi karena posisi kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu disebut muhajirin. Mereka belum memiliki penghasilan, belum memiliki pekerjaan, belum memiliki harta. Namun kalangan muhajirin ini dia memiliki keahlian dalam berdagang. Maka salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf bertanya kepada sahabat waktu itu, di mana saya ingin menemukan pasar. Ya, jadi dia tidak mau dikasih harta, tetapi saya ingin mengambil pasar, mencari pasar gitu. Sehingga nanti kita mungkin cerita ini akan kita lanjutkan kembali Pak Ustadz ya, karena sepertinya kan akan panjang cerita ini. Kita akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan.